Halo bro, selamat datang kembali di channel Blog Baper, channel yang akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gue udah kumpulin film-film dari tanah air tercinta kita, Indonesia. Mulai dari drama, misteri, horor, laga, dan komedi yang tentunya seru, menegangkan, penuh aksi, penuh intrik yang bakal jadi hiburan tontonan kalian di rumah kalian. Jadi langsung disimak ya ma bros, dan semoga bisa jadi pilihan film apa dulu yang akan kalian tonton nanti di waktu luang dan liburan kalian bersama teman, keluarga, suami, istri, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis-jenis film yang bakal gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tentunya untuk membahagiakan dan menghibur kalian semua, my bros. Yos, let's go to the list, bros. Jadi, Matahari itu punya rumah susun ini? Pertama, Mengejar Matahari tahun 2004. Film Mengejar Matahari disutradarai oleh Rudi Sudjarwo yang menceritakan tentang kisah persahabatan sejati yang hakiki, yang setia berbagi suka dan duka dalam kehidupan ini. Mereka adalah Ardi, Nino, Damar, dan Apin yang sudah bersahabat ketika masih pada kecil, yang tinggal di pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan rumah susun. Dan mereka memiliki sebuah kebiasaan unik dan berbeda, yaitu permainan mengejar matahari, di mana 4 sahabat ini akan berlomba-lomba untuk berlari dari satu kawasan ke kawasan lain di luasnya daerah rumah susun tersebut. Pemenangnya adalah yang paling duluan sampai, walaupun pasti akan gak sampai-sampai untuk menuju ke matahari. Para sahabat yang paling sejati deh pokoknya. Namun pada suatu hari, ketika masih pada kecil, mereka menyaksikan kejadian yang sangat membangongkan, yaitu koitnya seorang anak kecil setelah dianiaya oleh seorang preman di daerah itu yang bernama Obed. Antara bingung dan semakin bingung, setelah berbagi pemikiran dan saling berdiskusi, dengan rasa trauma yang masih melekat dari masing-masing sahabat ini, akhirnya mereka berani melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Gak pakai lama, pihak berwajib pun langsung membekuk dan mempenjarakan si Obed itu. Namun seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, abad ke abad, pastinya manusia akan diberikan cobaan, ujian, maupun kebahagiaan oleh Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai konflik, intrik, dan masalah dihadapi mereka, dari berbeda pendapat, perebutan asmara untuk mendapatkan gadis yang bernama Rara, perbedaan karakter, keegoisan, hingga latar belakang keluarga sempat mengendorkan persahabatan sejati mereka. Namun akhirnya persahabatan mereka mulai melekat kembali ketika si preman Obed telah bebas dari penjara dan membuat satu peristiwa tega yang tidak akan bisa terlupakan oleh para sahabat ini, yaitu tewasnya satu dari sahabat mereka yang bernama Apin yang dieksekusi oleh si Obed itu karena motif dendam kesumat ke kelompok sahabat ini. Dan tentunya bagaimana kisah kelanjutan film drama yang terbilang epik ini? Bagi yang belum sempat menonton film ini, segera cari dan tonton filmnya ya bros. Dan bagi yang sudah nonton, tidak ada salahnya kok buat ditonton kembali. Dijamin, kalian pasti akan mulai mengumpulkan sosok para sahabat-sahabat yang bisa mengerti kalian dalam kesulitan maupun kebahagiaan. Juga sekalian saja membuat sebuah permainan yang unik dan berbeda seperti mereka, yaitu mengejar bulan purnama. Dunia persilatan ibarat lorong gua yang panjang. Kedua, Pendekar Tongkat Emas tahun 2014. Film bergenre laga kolosal ini disutradarai Iva Isfansyah dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Film ini pernah diputar di Festival Film ASEAN tahun 2017 di Kinepolis Utrecht, Belanda. Film ini mengisahkan tentang perguruan silat yang bernama Padepokan Silat Emas yang banyak melahirkan pendekar-pendekar kuat untuk bertugas di keamanan suatu kerajaan. Padepokan itu mempunyai suhu yang amat sakti yang bernama Cempaka. Ia sangat dihormati dan disegani di berbagai perguruan. Dan Suhu Cempaka pun memiliki senjata dengan kekuatan yang sangat luar biasa yang dinamakan tongkat emas. Diceritakan Suhu Cempaka ingin mewariskan senjata tongkat emas itu ke salah satu muridnya yang berjumlah 4 orang. Disebabkan usia Suhu Cempaka yang sudah tidak muda lagi dan sudah tidak fokus lagi seperti masa remajanya dulu. Murid-murid ini adalah Dara, Biru, Gerhana, dan Angin, yang paling muda dan sekaligus anak angkat dari Suhu Cempaka. Dan dengan syarat keempat murid ini harus berkompetisi agar bisa mendapatkan senjata warisan tongkat emas ini dari Suhu Cempaka. Tentunya murid-murid ini pun saling memiliki karakter yang sangat berbeda-beda. Ada yang nurut dan hormat, ada yang sombong dan kuat, juga ada yang tegas dan ambisius, dan tentunya ada pula yang jahat dan nyinyir. Namun tanpa diduga, kompetisi itu berakhir dengan pengkhianatan dan kematian, yang mengakibatkan senjata tongkat emas akhirnya jatuh di tangan yang salah. Akibatnya timbullah kekacauan dan chaos di dunia persilatan.
Untuk mencegah dan menyelamatkan chaosnya dunia persilatan ini, Angin dan Dara mau nggak mau harus mencari dan menemukan seorang yang bisa membantu mereka, yaitu pendekar naga putih. Tapi sayangnya tersiar kabar bahwa pendekar itu sudah lama menghilang. Namun akhirnya dalam perjalanannya yang sulit dan tak menentu, mereka bertemu seorang pendekar yang tanpa diketahui telah menguasai jurus tongkat emas. Pendekar sakti itu bernama Lang. Dan akhirnya siapakah yang akan mendapatkan warisan senjata tongkat emas dari Su Cempaka itu? Yup, ditonton filmnya ya bros, biar kagak penasaran. Dan tentunya kalian akan mulai berpikir untuk mencari dan berlatih sekaligus mengabdi di suatu perguruan hebat di kota kalian masing-masing, agar bisa menjadi seperti sang legenda Bruce Lee. Ketiga, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, tahun 2017. Film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak disutradarai Molly Surya. Film ini mendapatkan predikat salah satu film Indonesia terbaik yang tayang pada 2017 lalu dan berhasil memenangkan sejumlah penghargaan dari luar negeri maupun dari tanah air kita sendiri. Film Marlina ini akan dibagi menjadi 4 babak seperti dalam judulnya, yaitu perampokan, perjalanan, pengakuan dosa, dan kelahiran. Seperti film luar negeri yang berjudul Kill Bill, yang dibagi beberapa bagian. Menceritakan sang tokoh utama yang bernama Marlina berstatus janda dan tinggal menyendiri di puncak perbukitan Sabana di Sumba. Di babak pertama diceritakan ada 7 orang perampok yang dipimpin Markus berkunjung ke rumah Marlina bukan dengan tujuan menjalin silaturahmi, namun bertujuan merampas harta serta memperkiosnya. Marlina pun sungguh tak berdaya karena tidak dapat meminta bala bantuan dikarenakan rumahnya jauh dari tetangga dan di atas bukit pula. Namun ketika diperintahkan untuk membuat makanan untuk para perampok itu, terbesitlah sebuah ide cemerlang dan mematikan, yaitu mengolah masakan itu dengan bumbu tambahan berupa racun ganas di makanannya. Gak pakai lama, mereka pun segera koit bersama, kecuali Markus yang ternyata sudah terlelap dalam tidurnya. Niat ingin membangunkan untuk menawarkan makanan itu pada Markus, si Markus malah pengen enak-enak. Akan tetapi tanpa diduga oleh si Markus, Marlina dengan kalap langsung mengambil parang dan menebas kepalanya. Dan sudah dipastikan si Markus pun. Dan setelah peristiwa inilah dimulai babak baru dalam kehidupan Marlina. Marlina akan melakukan perjalanan untuk mencari sebuah keadilan sambil menenteng kepala Markus kemana-mana dalam perjalanannya. Dan babak kedua, ketiga, dan keempat tentunya akan diketahui setelah kalian menonton sendiri film seru dan dramatik ini. Dijamin epik karena cerita thriller tentang pembalasan dendam ini dibungkus dengan gaya eksekutor wanita yang tanpa meninggalkan sisi feminimnya. Bukan seperti eksekutor wanita yang overpower bak film laga. Dan tentunya gue speechless untuk berkomentar sesuatu kepada kalian, karena konon cerita ini diangkat dari sebuah kejadian nyata di tanah Sumba. Gue kangen banget sama mereka semua. Siapa? Geng Bebas. Keempat, Bebas, tahun 2019. Film Bebas yang bergenre drama komedi Indonesia yang disutradarai Riri Reza tayang pada tahun 2019 lalu. Dan cerita film ini diadaptasi dari sebuah film yang populer di Korea Selatan dengan judul Sunny pada tahun 2011. Aktor dan aktris yang berperan di film ini antara lain adalah Baim Wong, Indi Baren, Susan Baktiar, Marsha Timothy, dan Widi Mulia yang memerankan karakter dewasanya di film ini. Sedangkan Basara Mahendra, Agatha Priscilla, Julfa Maharani, Maizura, dan Sherry Senavia memerankan karakter remajanya di film Bebas ini. Dikisahkan pada tahun 1996 ada sebuah kelompok geng sekolah yang bernama Bebas yang beranggotakan Jojo, Gina, Jessica, Chris, dan Suci yang diperankan oleh aktris Lutesa. Mereka adalah sahabat sejati. Lalu tak lama berselang hadirlah murid baru yang baru pindah dari Bandung yang bernama Vina. Dan setelah mereka berteman, direkrutlah Vina ini untuk bergabung di anggota geng Bebas mereka. Dan tidak disangka, ternyata setelah Vina masuk ke geng Bebas mereka, geng ini menjadi semakin berwarna, penuh keseruan, dan banyak petualangan baru yang epik dalam geng mereka dan persahabatannya. Namun naasnya, tanpa diduga, geng Bebas mereka mengalami sebuah insiden yang akhirnya mengakibatkan mereka semua mau nggak mau harus berpisah sekolahnya. Waktu pun berlalu, dan sudah melewati 23 tahun. Di sini Vina tanpa sengaja bertemu lagi dengan Chris yang ternyata sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Dan setelah mencari tahu, rupanya Chris telah mengidap penyakit kanker stadium akhir dan didiagnosis oleh dokter tidak mempunyai sisa umur yang tak lama lagi. Kesedihan Vina pun berlanjut ketika Chris mempunyai keinginan terakhir yang disampaikan kepada Vina, bahwa Chris ingin bertemu dan berkumpul kembali dengan para sahabat-sahabatnya di geng Bebas dulu, sebelum ajal menjemputnya. Dan disinilah kisah epik mereka berlanjut karena sebuah amanah untuk mewujudkan permintaan terakhir Chris. Gak pakai lama, misi Vina pun langsung dilaksanakan dengan penuh amanat. Dimulai dari menemui Jessica yang berprofesi sebagai agen asuransi, lalu menemui Jojo dengan mudah, kemudian Gina yang sayangnya tidak bisa bergabung dikarenakan kondisinya yang tak memungkinkan setelah kebangkrutannya dan perceraiannya.
Dilanjut misi menemukan Suci yang usut punya usut adalah anggota geng bebas yang dulunya adalah korban insiden yang mengakibatkan terberainya anggota geng bebas mereka. Dan dapatkah mereka menemukan Suci? Ya, agar kalian gak penasaran, segera saksikan kisah lebih lengkapnya di film yang amat seru ini yang berjudul Bebas. Dan pertanyaannya, apakah kalian para Gen Z sudah memiliki bahkan sudah lama membentuk sebuah geng di sekolah kalian? Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Kelima, Perempuan Tanah Jahanam tahun 2019. Film bergenre horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam ini tayang pada bulan September tahun 2019 lalu, disutradarai oleh saudara kondang Joko Anwar. Film ini bercerita tentang Maya yang diperankan oleh Tara Basro dalam keingintahuannya untuk mengungkap sebuah misteri di keluarga besarnya. Begini kisahnya. Bermula dari suatu permasalahan Maya dalam pekerjaannya yang kerap terjadi, dari kasir pintu tol sampai bisnisnya membuka toko baju, yang juga dialami dengan temannya Maya yang bernama Dini yang diperankan oleh Marisa Anita, yang kemudian menyebabkan Maya rungsing dan ingin rehat sejenak dari pekerjaannya. Tapi ternyata Maya memang sudah mempunyai sebuah rencana, yaitu ingin berkunjung ke tanah keluarga dan leluhurnya. Namun rencana itu tidak semata-mata ingin dilakukannya, sebab sebelumnya ternyata Maya telah menerima sebuah pesan yang lumayan creepy namun sekaligus membuatnya bahagia, yaitu sebuah perjanjian harta warisan apabila Maya mau berkunjung ke desa keluarga dan leluhurnya. Karena Maya berpikir dengan ini pasti kehidupan ia selanjutnya akan lebih berwarna. Gak pakai lama, Maya pun langsung melakukan perjalanannya yang juga ditemani oleh Dini untuk segera mendatangi desa tanah leluhurnya itu. Namun dalam perjalanannya ternyata desa yang akan didatanginya adalah desa yang terpelosok dan terpencil. Dan bukan hanya itu, Maya pun kerap mengalami gangguan-gangguan aneh, mulai dari penampakan hingga lelaki aneh yang menyebut sebuah tulisan pesan yang dimiliki Maya adalah sebuah mantra yang jahat. Akan tetapi Maya tetap bersemangat melanjutkan perjalanan ini dengan harapan Maya bisa lebih mengetahui tentang silsilah keluarganya dan tentunya harta warisannya. Akan tetapi setelah akhirnya sampai ke tanah tujuannya yang bernama Desa Harjosari, kehadiran mereka disambut dengan tatapan dingin dan nyinyir dari warga desa itu. Namun Maya tidak pantang mundur demi lebih mengetahui keluarga besarnya dan tentunya sekali lagi harta warisannya. Dengan berpura-pura kepada warga desa itu bahwa mereka adalah mahasiswi yang sedang melakukan riset antara desa ke desa. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kosong yang menurut mereka itu cocok dijadikan inapannya untuk sementara waktu. Walaupun sebenarnya keadaan rumah itu tampak sungguh menyeramkan. Hingga akhirnya pada suatu hari, Maya akhirnya mengetahui sesuatu kenyataan yang kelam tentang keluarganya pada masa lalu. Sekaligus bersamaan dengan itu terancamnya nyawa mereka di desa leluhurnya, karena semua warga di desa itu berencana untuk menghabisi nyawa mereka karena telah terungkap bahwa nama asli Maya sebenarnya adalah Rahayu, anak dari Kidono Wongso dan Nyai Sinta. Dapatkah mereka bertahan hidup di desa kelam itu, atau bahkan mereka akan kehilangan nyawanya di tanah itu? Maka dari itu, segera cari dan tonton filmnya ya bros, biar kagak penasaran. Karena gue juga penasaran kapan kiranya gue juga bisa mendapatkan segunduk harta warisan yang menggiurkan. Kerasa nggak? Ada nggak hal-hal yang pengen banget lu kerjain tapi belum kesampean? Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film hasil karya tanah air kita Indonesia dari gue. Semoga bisa membantu kalian semua yang lagi bingung dan mikir nyari film Indonesia yang kadang terbesit di hati dan pikiran kalian, sepertinya belum nonton dari film. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian, biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Nah, menurut kalian yang mana duluan yang akan kalian pantengin nanti, dan mana film yang benar-benar seru, tegang, dan belum pernah kalian tonton dari semua list di video blog baper ini? Coba ditulis di kolom komentarnya ya bros. Sekian dari blog baper, ciao and see you in my next videos.